Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Kali ini kita akan eh, membahas tentang kisi-kisi pas ganjil untuk mata pelajaran matematika untuk tingkat kelas 8. Yang dimulai dari tentang pola bilangan ya. Yang pertama, di sini ada soal yaitu 3 bilangan berikutnya dari pola bilangan 5, 10, 15, 20, 25. Nah, di sini kita diminta 3 lagi berapa? Nah, di sini kita lihat sepertinya ini kan berpola ya. Polanya berapa? Nah, dari 5 ke 10 berarti ini ada penambahan 5 ya. 5 ditambah 5 jadi 10. 10 ditambah 5 jadi 15. 15 ditambah 5 20. 20 ditambah 5 25. Berarti nanti selalu ada penambahan 5. Berarti setelah 25 ditambah 5 dia akan menjadi 30. 30 ditambah 5 35. 35 ditambah 5 40. Berarti jawabannya adalah yang B gitu ya. Yang kedua, 3 bilangan berikutnya dari pola bilangan 25, 36, 49, 64 dan 81. Ini 3 bilangan berikutnya itu berapa aja? Sekarang kita lihat polanya di sini. 25, 36, 49, 64, 81. Kita lihat sepertinya polanya ini adalah bilangan berpangkat ya. Lihat 25 ini sebenarnya 5 pangkat 2 ya. 36 ini 6 pangkat 2, 49 ini 7 pangkat 2, 64 8 pangkat 2, 81 ini adalah 9 pangkat 2. Berarti bilangan berikutnya pasti 10 pangkat 2, 11 pangkat 2 dan 12 pangkat 2. Nah, tinggal kita lihat isi aja. 10 pangkat 2 itu berapa? 100. 11 pangkat 2 itu 121 dan 12 pangkat 2 itu 144. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, nomor 3. Jumlah dari 5 bilangan ganjil pertama adalah, nah bilangan ganjil yang pertama itu kan dimulai dari angka 1. Diminta 5 bilangan yang pertama, berarti 1, 3, 5, 7, dan 9 ya. 1, 3, 5, 7, 9. Kita diminta jumlahnya, berarti jumlahkan saja seperti ini. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 5, 9. 9 ditambah 7, 16. 16 ditambah 9 itu 25. Berarti jawabannya adalah yang A. Sekarang nomor berikutnya. Kita lihat, perhatikan gambar berikut ini. Mudah-mudahan kelihatan ya, Naya. Di sini ada titik A, B, C, dan D. Yang jadi pertanyaan adalah koordinat titik A adalah, nah ini titik A-nya. Berarti tinggal kita lihat aja, kita tarik aja ya nak garisnya. Dari sini ke titik X berapa, dari sini ke titik Y berapa, tarik. Gitu ya. Nah, kita dapat untuk titik X-nya adalah, jadi untuk penentuan koordinat selalu X dulu baru Y gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, kita tarik, ternyata X-nya ada di titik 4. Sedangkan kita lihat tarik ke sini, Y-nya itu ada di titik 3. Berarti koordinatnya adalah 4 dan 3. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, untuk nomor 5 ini kebalikan dari nomor 4. Dari gambar di atas, titik yang memiliki pasangan koordinat negatif 2, negatif 3. Berarti kita sudah dapatkan X-nya negatif 2. Ini ya sumbu X-nya. Berarti ada di sini. Lalu Y-nya itu negatif 3. Ini sumbu Y-nya, cari yang negatif 3 ini. Lalu tarik pertemuannya. Nah, akan kita dapat di sini adalah titik D. Berarti untuk nomor 5 jawabannya adalah yang A. Begitu. Nah, sekarang nomor 6. Kita lihat berdasarkan gambar ini. Posisi sekolah menengah dan kampung masjid terletak pada koordinat. Berarti kita ditanya ada 2 koordinat yang diminta, yaitu sekolah menengah dan kampung masjid. Di sini kita cari sekolah menengahnya. Ini ya. Nah, ini adanya di koordinat berapa? Kita tarik. Nah, kalau ini kan adalah sumbu X-nya ya, dan ini adalah sumbu Y-nya. Berarti kita tarik sama seperti tadi caranya. Kita tarik. Nah, ke X-nya dia ketemu di mana? Oh, di titik 23. Berarti ini untuk sekolah ini titiknya adalah X-nya 23, Y-nya 20.
Nah, jadi 23,20. Dan kampung masjid, yang mana kampung masjid itu? Kita cari ya, mana ya nak ya? Mana kampung masjid? Kampung wawasan. Mantap tuh. Ini masjid, bukan kampung masjid. Ntar dulu, makanya udah dikat. Lain. Untuk nomor 6, ini kita lihat di gambar, diminta adalah posisi sekolah menengah dan masjid, bukan kampung masjid ya nak, kampungnya dicoret, dan masjid. Nah, sekarang kita lihat, berarti yang pertama yang dilihat adalah posisi sekolah menengah, yang mana kita cari? Oh, ini. Nah, sama seperti tadi, cara mencarinya berarti kita tarik garis. Nah, yang ini menghubungkan ke yang X, yang ini ke yang Y. Ini adalah sumbu X-nya dan ini adalah sumbu Y-nya. Kita lihat tarik ke garis sumbu X, ternyata dia ada di titik 23, berarti X-nya 23, dan Y-nya kita tarik ternyata 20. Untuk diingatkan ya nak, untuk pertemuan seperti ini, koordinat seperti ini selalu hubungannya adalah X dan Y. X dulu ditulis baru Y. Nah, sekarang kita lihat masjid, yang mana masjid ini? Sama dengan itu kita tarik. Untuk titik ke sumbu X-nya dia berada di titik 24. Sedangkan sumbu Y-nya kita tarik ada di titik 18. Jadi koordinatnya adalah 23,20 dan 24,18. Berarti jawabannya adalah yang C. Maaf. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 7. Nah, sama dari tadi berdasarkan gambar yang nomor 6. Oh, ternyata berdasarkan gambar nomor 6. Yang terletak pada titik koordinat 22,19 dan 24,22. Berarti kita cari ya di sini di nomor 6 22,19. Kita cari, berarti kita cari dulu X-nya yang 22, lalu Y-nya yang 19. Kita tarik. Oh, ternyata jawabannya adalah rumah Praven. Lalu koordinat kedua yang ditanya adalah 24,22. Kita tarik X-nya 24, Y-nya 22. Kita tarik. Oh, ternyata jawabannya adalah Bukit Indah. Berarti di sini diminta adalah rumah Praven dan Bukit Indah. Coba ada jawabannya enggak? Nah, jawabannya adalah yang D, rumah Praven dan Bukit Indah. Nah, untuk yang berikutnya, untuk soal nomor 8 sampai 11, perhatikan gambar ini. Nah, sekarang kita lihat nomor 8. Ini ada 4 koordinat, yaitu P, Q, R, S ya. Mudah-mudahan kelihatan ya nak ya. P, Q, R, S. Nah, yang ditanyakan adalah koordinat titik S. Berarti yang ini ya nak ya. Nah, kita lihat dia ada di titik berapa. Nah, kalau kita lihat berarti X-nya itu dia tidak berubah, dia ada di titik 0, sedangkan Y-nya dia ada di bawah, ada di sini titik negatif 6. Berarti koordinatnya itu adalah untuk S, itu X-nya 0 dan Y-nya adalah negatif 6. Coba kita lihat jawabannya. 0, negatif 6, berarti yang C. Nah, untuk nomor 9, bangun yang terbentuk pada gambar berikut ini. Nah, yang ini bangun apa? Nah, kalau kita lihat ini adalah menurut jawabannya kan ada pilihannya, yaitu persegi, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Kalau persegi berarti keempat sisi-sisinya sama ya nak. Ini persegi sama. Kalau jajar genjang berarti seperti ini. Nah, sisi ini sama, ini dan ini sama. Nah, kalau belah ketupat itu seperti ini. Nah, sedangkan layang-layang itu dua sisi ini pendek, tapi sisi yang bawahnya panjang. Nah, kalau kita lihat berarti gambar ini sama dengan gambar yang C ya. Berarti dia adalah belah ketupat. Belah ketupat ya nak ya. Oke. Sekarang lihat nomor 10. Luas bangun di atas adalah, nah masih gambarnya seperti ini. Berarti ini dia ada diagonalnya itu, kalau untuk P-nya sampai di titik negatif 8, R-nya itu sampai 8, Q-nya 6, dan S-nya negatif 6. Berarti diagonal ini
diagonal pertamanya ini dari negatif 8 ke 8, ini berarti 2 kali 8-nya ya nak, itu adalah 16, diagonal ke satunya. Diagonal satunya berarti 16, sedangkan diagonal 2-nya dari negatif 6 sampai 6, berarti 6-nya 2 kali. Diagonalnya berarti 12 diagonal 2-nya. Nah, sekarang kita hitung. Berarti di sini luas bangun, kan tadi rumus belah ketupat itu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, itu berarti sama dengan setengah dikali, tadi kita punya diagonal 1 dan diagonal 2-nya, diagonal 1-nya 16, diagonal 2-nya 12. Berarti di sini dikali 16 dan dikali 12. Hasilnya itu adalah setengah dikali 16 itu adalah 8, 8 dikali 12 itu adalah 96. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, sekarang nomor 9. Nomor 11. Bukan nomor 9 ya nak, tapi nomor 11. Koordinat negatif 2, negatif 3 terletak pada kuadran berapa? Oke, sekarang yang namanya diagram kartesius untuk kuadran itu seperti ini. Ini X, sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kuadran itu di sini adalah kuadran 1, ini kuadran 2, yang ini kuadran 3, dan yang ini adalah kuadran 4. Nah, kalau X-nya negatif 2, berarti di sini ya, negatif 1, negatif 2, berarti di sini. Lalu Y-nya negatif 3. Kalau ke atas kan positif ya, berarti ke bawah negatif itu 1, 2, 3. Misalkan di sini. Nah, itu titiknya ada di sini. Negatif 2, negatif 3 di sini. Berarti dia ada di kuadran 3. Gitu. Lanjut sekarang nomor 12. Koordinat kartesius dengan titik 00 sebagai titik acuannya, itu jawabannya adalah koordinat kartesius absolut. Jadi ada beberapa koordinat kartesius itu, ada 3 ya, koordinat kartesius absolut, lalu ada koordinat kartesius polar, dan koordinat kartesius relatif. Nah, kalau absolut itu titiknya 00 sebagai titik acuan, kalau relatif itu titik akhir sebagai titik acuan, sedangkan polar itu bercampur. Jadi di sini jawabannya adalah yang absolut, yang B. Nah, sumbu nomor 13, sumbu Y pada koordinat kartesius dinamakan, nah kemarin kita sudah ingatkan bahwa kalau X itu kita sebut sebagai absis, nama lainnya, sedangkan Y itu nama lainnya adalah ordinat. Lanjut nomor 14. Penyajian relasi dapat dilakukan dengan 3 cara, kecuali. Nah, oke. Kan kemarin kita sudah pelajari penyajian relasi itu ada 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, ya. Yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau diagram panah seperti ini ya kemarin ya. Nah, kalau himpunan pasangan berurutan itu berarti kemarin seperti ini, kurung kural besar. Nah, begini ya nak ya. Nah, yang ketiga adalah dengan diagram kartesius. Nah, sedangkan ini adalah yang diminta adalah kecuali. Berarti kecuali adalah deskripsi. Begitu ya. Sekarang nomor 15. Suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Nah, ini materi yang kemarin baru saja kita selesaikan. Nah, definisi dari suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan D. Hanya memasangkan. Nah, itu kita ingat itu adalah definisi dari relasi. Nah, kalau definisi dari himpunan yaitu dipasangkan himpunan dari himpunan A dipasangkan tepat satu ke himpunan B, begitu ya. Nah, sekarang yang nomor 16. Daerah hasil disebut juga. Oke, kemarin kita ingat domain itu adalah daerah apa? Daerah asal. Terus daerah lawan atau itu kita sebut sebagai kodomain. Begitu ya, Nak ya. Nah, di sini juga ada kodomain ya. Kodomain berarti daerah lawan ya. Nah, berarti kalau gitu jawabannya mana? Ya, yang range ini adalah daerah hasil. Berarti jawabannya adalah di A.
Nomor 17. Domain disebut juga. Nah, di sini kita sudah lihat domain. Domain adalah daerah asal. Ada jawabannya C. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tadi kalau nomor 15 itu aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B itu adalah relasi. Nah, sekarang relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi si A-nya itu 1, tapi B-nya boleh lebih. Itu adalah fungsi. Oke, berikutnya nomor 19. Diagram panah berikut yang menyatakan himpunan pasangan berurutan dari. Nah, berarti himpunan di sini ada daerah asalnya adalah A, B, dan C. Kita cari dulu ada semua, oke. Lalu daerah hasilnya adalah 1, 3, 2, oke. Sekarang kita pasangkan A ke 1, kita cari yang A ke 1. Oh iya. B ketiga, yang jawaban A. B, oh B-nya kedua, berarti bukan A. Kita cari yang A ke 1. Oh ini bukan, karena A-nya kedua. Yang C, A ke 1, betul. Lalu B-nya ketiga, oh iya. Dan C-nya adalah kedua, berarti jawabannya adalah C. Lalu nomor 20. Jika setiap anggota dari himpunan A dipasangkan tepat 1 anggota dari himpunan B dan setiap anggota himpunan B dipasangkan tepat 1 ke anggota himpunan A. Nah, yang A-nya 1, yang B-nya 1, 1, 1 ini ya. Maka relasi ini kita namakan kemarin adalah korespondensi 1, 1. Nah, untuk nomor 21, berikut yang merupakan fungsi adalah, nah ditanya, nah dari diagram panah ini yang merupakan fungsi. Ingat, kalau fungsi itu dia hanya 1, nggak boleh lebih ya pasangannya. Tapi kalau yang B-nya boleh gitu ya. Jadi dia hanya punya 1, nggak boleh bercabang. Berarti yang A ini bukan fungsi ya, dia bukan fungsi. Kenapa? Karena jawabannya bercabang si B-nya. Lalu kita lihat yang jawaban B. Oh iya dia 1, 1. Sedangkan yang C, oh si A-nya bercabang. Berarti ini bukan fungsi. Lalu yang ini, oh A-nya bercabang. Ini juga bukan fungsi. Berarti jawabannya adalah yang B. Karena dia 1, 1 tidak bercabang. Nah untuk nomor 22. Kemiringan dari suatu garis disebut. Nah ini kemarin baru saja dijelaskan bahwa kemiringan dari suatu garis itu kita sebut sebagai gradien. Berarti di sini jawabannya adalah yang D. Lalu kita lihat rumus gradien yang melalui titik pusat 0,0 dan titik XY itu adalah, nah rumus gradien yang melalui titik pusat 0,0 itu adalah M sama dengan Y per X, di mana M ini adalah kemiringan atau gradien dan ini adalah sumbu Y dan ini sumbu X-nya. Sekarang nomor 24, gradien dari Y sama dengan 7X. Nah, rumus ini sebenarnya kita bisa turunkan. M sama dengan Y per X, atau kalau kita mau balik itu ya, Y sama dengan X-nya pindah ruas, berarti di sini M dikali X, begitu ya. Y sama dengan, atau biasanya kita tulis seperti ini, Y sama dengan M dikali X. Ini X ya nak ya, M dikali X. Nah kalau kita lihat dari sini gradien dari Y, berarti ini dia mengikuti rumus yang ini, hanya dirubah aja ya, diputar. Y sama dengan M dikali X. Berarti ini M-nya gradien itu kan M ya, simbolnya. Berarti di sini jawabannya gradiennya adalah 7. Bukan 7X ya, tapi 7M. Gradien itu M. Nah sekarang nomor yang terakhir. Gradien dari 3Y sama dengan 9X. Nah kita mengacu pada rumus ini. Karena harus Y, berarti kita tinggal pindahkan 3-nya ini. Berarti Y sama dengan 9X. Karena di ruas kiri dia perkalian, pindah ke ruas kanan dia akan menjadi pembagian. Nah hasilnya Y sama dengan 9 dibagi 3 itu 3X. Nah di sini kita bisa kelihatan sudah. Berarti di sini Y-nya, ini M-nya, dan ini X-nya. Berarti gradiennya berapa? 3.
Demikian pembahasan kisi-kisi soal pas ganjil untuk kelas 8 semester ganjil kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila kurang dipahami, boleh silakan menghubungi Ibun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.